Hello Air kami melihat peluang besar yang akan terjadi dalam hidup Anda dan gimana sih cara memanfaatkan peluang tersebut? Kami akan mendiskusikan 7 alasan mengapa transfer kekayaan terbesar sedang terjadi saat ini, dan apa artinya ini bagi yang kaya, yang miskin, dan bagi Anda sekarang. Sebelum kita memberikan 7 alasannya, Anda perlu memahami 3 jenis transfer kekayaan yang akan berlangsung. Transfer generasi terjadi ketika generasi sebelumnya meninggal atau mentransfer kekayaan mereka ke segmen populasi yang lebih muda. Transfer geografis, contoh sederhananya adalah bagaimana Cina telah menerima uang dengan bertindak sebagai pabrik dunia. Dan yang terakhir, transfer teknologi. Ini adalah saat di mana uang berpindah dari satu teknologi ke teknologi lainnya. Contoh sederhananya adalah perpindahan kekayaan dari orang yang memiliki pabrik ke orang yang memiliki marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Idealnya, Anda memanfaatkan ketiganya, yang kami sendiri telah manfaatkan untuk cepat membangun kekayaan dan portofolio kami, dan pastinya Anda juga bisa. Jika Anda merasa video ini berharga, jangan lupa untuk subscribe ke channel Rich 8. Pertama, virus corona membuka kotak Pandora. Sekarang mari kita breakdown. Seluruh dunia dalam kekacauan, orang-orang berjuang, bisnis kecil tertindas, dan terlepas dari semua itu, pasar saham naik, yang seharusnya membuat kalian semua mengerti. Pasar saham bukanlah cerminan ekonomi, ini cerminan dari seberapa besar posisi uang. Pandemi telah menjadi salah satu transfer kekayaan terbesar yang pernah kami lihat dalam sejarah. Namun, bukan untuk rakyat kecil yang sebenarnya lebih membutuhkan. Penerima manfaat adalah perusahaan besar dan mereka yang memiliki aset. Orang kaya menghasilkan begitu banyak uang dari virus corona. Di sisi lain, rakyat kecil justru berjuang bagaimana agar mereka tetap hidup. Pandemi telah menjadi peringatan yang brutal tentang betapa tidak efisiennya seluruh sistem. Banyak yang meninggal, tapi ini bisa 10, 20, bahkan 100 kali lebih buruk, dan kami belum siap. Begitu pula Anda. Dalam 6 bulan terakhir, orang yang pintar membaca peluang telah berhasil mengelola uang mereka menjadi beberapa kali lipat. Kedua, pemerintah terus mencetak uang. Hal ini mungkin belum Anda sadari, bahwa 22% dari seluruh USD di dunia dibuat pada tahun 2020. Dan untuk Indonesia, Badan Anggaran DPR RI diketahui telah mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencetak uang hingga 600 triliun rupiah. Setiap kali terjadi krisis keuangan, pemerintah terus mencetak uang. Hal ini telah terjadi pada 2008 dan sekarang pada 2020. Virus corona telah mendorong pemerintah melakukan hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin, seperti memberi subsidi berupa uang gratis, kuota internet, hingga bantuan listrik. Apakah Anda menyadari betapa gilanya ini? Siapapun yang mengerti tentang uang tentu tahu tidak ada sesuatu yang sepenuhnya gratis. Pelajaran besar yang dapat Anda pelajari. Inflasi adalah pajak tersembunyi atas uang Anda yang kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka membayarnya. Inflasi melonjak karena ketidakstabilan ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai kejadian langka dalam sejarah ketika kami melihat tingkat bunga negatif. Contohnya, Anda menaruh $100.000 di bank, dan ketika Anda ingin mengeluarkannya, yang Anda miliki hanyalah $98.000, dan bahkan $98.000 yang Anda miliki hanya bernilai $90.000 daya beli. Ketika pemerintah terus mencetak uang begitu saja, setiap mata uang akan kehilangan nilainya. Inilah sebabnya mengapa orang pintar lebih mempercayai emas dan Bitcoin daripada mata uang tradisional. Yang ketiga, semua orang berpindah ke online. Jika Anda hidup di masyarakat yang maju, Anda mungkin tidak menyadari betapa banyak keunggulan kompetitif yang telah Anda sia-siakan, karena informasi dan sumber daya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Mari kita ambil Indonesia sebagai contoh. Pada tahun 2017, hanya 32,29% penduduk Indonesia yang menikmati akses internet,
dan ini masuk kategori rendah di bawah rata-rata regional sebesar 52%. Tetapi, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekitar 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268,5 juta penduduk, yang berarti sekitar 65% dari total populasi. Ini berarti lebih dari 175,5 juta orang memiliki akses ke jenis informasi yang Anda gunakan sekarang. Kemana tren pergi, bisnis mengikuti. Pemain besar berlomba untuk menghubungkan semua orang di dunia ke internet secepat mungkin, dan itu semua didorong oleh kemajuan teknologi dan tentu saja uang. Miliarder menginvestasikan uang dan sumber daya mereka ke perusahaan telekom, karena internet bukan lagi barang mewah tetapi utilitas. Google meningkatkan konektivitas di mana saja di seluruh dunia. Facebook memancarkan internet dengan drone listrik yang bisa terbang sendiri, dan Elon Musk ingin mencakup seluruh planet dalam jaringan satelit internet. Marketplace sudah tidak berada di pusat kota lagi, melainkan berpindah di cloud. Perdagangan dan kemampuan untuk bertransaksi telah menjadi faktor terpenting dalam penciptaan kekayaan dalam sejarah. Setiap orang di seluruh dunia dapat memanfaatkan online store untuk melakukan transaksi jual-beli, yang dimana hal ini mustahil untuk dilakukan sebelumnya. Perkembangan teknologi dan big data memungkinkan hal ini. Yang keempat, tingginya tingkat konsumerisme. Kita hidup di zaman di mana orang membeli apa saja dan kecanduan untuk membeli banyak barang. Kita belanja, dan belanja. Dua industri terkemuka di dunia saat ini adalah e-commerce dan marketing. Keduanya menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam dekade terakhir, dan hal ini akan membawa mereka ke langkah berikutnya. Kedua industri tersebut berusaha membuat Anda membeli lebih banyak barang. Seperti iklan di video ini yang Anda tonton sekarang, dirancang untuk membuat Anda membeli lebih banyak. Konsumerisme tidak baik untuk konsumen, itu baik untuk penjual. Setiap kali Anda membeli produk, transfer kekayaan terjadi. Anda sedang mentransfer kekayaan Anda. Dalam hal ini adalah uang Anda kepada penjual. Dalam skala besar, konsumen benar-benar membuat penjual menjadi kaya dengan memberikan uangnya kepada mereka. Masyarakat saat ini dibagi menjadi dua kategori, konsumen dan kreator. Dengan setiap transaksi, kreator semakin kaya dan konsumen semakin miskin. Anda pasti tetap ambil bagian dalam transfer ini. Jadi, cari tahu cara menjadi kreator yang berkualitas dan menjadi kaya karena itu. Yang kelima, Bitcoin dan blockchain. Dulu, untuk menjadi banker, Anda harus menjadi salah satu orang terkaya di dunia dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terkaya lainnya, bahkan negara. Setelah krisis ekonomi 2008, seseorang berhasil menciptakan bank teraman yang pernah ada hanya dengan menulis kode di layar. Bitcoin dan teknologi blockchain adalah terobosan teknologi terbesar yang kita miliki sejak penemuan internet. Dan jika Anda belum menyadarinya, Anda akan tertinggal. Bitcoin dibangun di atas blockchain dengan cara yang sama seperti Facebook atau Google dibangun di atas internet. Dalam jangka panjang, blockchain akan 10 kali lebih berharga bagi umat manusia daripada internet. Meskipun usianya sudah lebih dari 10 tahun, ini masih dalam tahap awal, dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Harga Bitcoin telah meningkat 40% di 30 hari terakhir. Sejak awal tahun, meski adanya pandemi, Bitcoin naik 125%. Kami berinvestasi dalam kripto, dan kami secara pribadi melakukan ini untuk jangka panjang. Ingat bagaimana orang yang memanfaatkan internet untuk menjadi kaya? Nah, di sini semuanya terulang lagi. Yang keenam, otomasi massal akan datang. Sampai beberapa tahun terakhir, bank harus menyewa ribuan orang untuk input data dan analisis data. Hari ini, ribuan orang ini telah digantikan oleh bot otomatis seperti yang dibuat oleh perusahaan UiPath, yang tahun lalu bernilai 5 juta US, sekarang menjadi perusahaan 10 miliar dolar. Mereka ini adalah orang-orang yang menulis kode dan mesin programming yang membosankan. Pekerjaan yang Anda benci, sampai Anda menyadari bahwa Anda akan kehilangan pekerjaan Anda karena program yang mereka buat.
Perusahaan-perusahaan besar yang dulunya membayar karyawan akan beralih ke pembuat bot otomatis. Gokar dan Grab memiliki lebih dari 2,5 juta driver di Indonesia yang mengurangi keuntungan perusahaan. Menurut Anda, apa yang akan terjadi setelah perangkat lunak self-driving sudah dapat digunakan? Transfer baru akan terjadi. Jika sesuatu dapat diotomatiskan, itu hanya masalah waktu sampai itu terjadi. Anda mungkin mengira Anda aman untuk saat ini, tetapi kami tidak terlalu optimis. Yang ketujuh, industri dan teknologi baru akan datang. Seluruh industri baru berkembang sangat pesat. Contohnya seperti demand daging nabati, yang sekarang perusahaan besar mulai tertarik. Bahkan, McDonald telah mengumumkan akan memperkenalkan sederet alternatif daging nabati yang disebut McPlant pada tahun 2021. Pada awal tahun, Elon Musk memamerkan seekor babi dengan chip di otaknya dan mengatakan, bersiaplah untuk telepati SMS dalam 5 tahun ke depan, karena mengetik dengan jari membosankan menurut Elon. Kita berada di ambang transisi dari bahan bakar fosil ke renewable energy di masa mendatang. Hal ini akan membawa transfer kekayaan lagi dari satu camp ke camp lainnya. Kemanapun Anda melihat, Anda dapat melihat perubahan yang terjadi. 10 tahun yang lalu, bisnis pesan antar makanan tidak ada, dan sekarang Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan dari HP. Hal ini secara radikal mengubah bisnis restoran. Mereka yang cepat beradaptasi mampu berkembang di dunia baru ini, sementara sisanya akan ketinggalan. Makanan, transportasi, perbankan, bahkan pendidikan hampir sepenuhnya beralih ke online, atau setidaknya mencoba. Semua ini adalah versi masa depan yang super awal, tempat kita semua akan tinggal. Cobalah untuk menjelaskan semua ini kepada kakek nenek Anda, dan Anda akan menyadari betapa besar lompatannya. Kita benar-benar mengalami salah satu transisi terbesar dalam sejarah umat manusia, dan sangat bersemangat untuk melihat kemana hal ini membawa kita. Pertanyaan hari ini adalah, bagaimana Anda berencana untuk memanfaatkan perubahan yang akan terjadi? Beritahu kami di kolom komentar karena kami tidak sabar untuk mendengar pendapat Anda tentang hal-hal yang telah kita diskusikan. Jika Anda siap untuk menaklukkan dekade ini, silakan tulis siap di kolom komentar. Ini akan menunjukkan kepada kami bahwa Anda siap membuat 10 tahun ke depan menjadi tahun yang paling produktif dalam hidup Anda. Tidak sabar untuk melihat berapa banyak rich aider yang akan menjadi kaya di tahun-tahun mendatang.